Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita umatnya bisa mengikuti JDR ya sampai akhir. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas nih dengan pemateri kita yang kece-kece, yaitu Kak Dimas. Dan juga Kak Dimas kayaknya ini membawa temannya yang dari Jerman langsung nih, mengenai kuliah di Jerman dan Kulturschule yang ada di Jerman. Boleh nih selanjutnya sebelum kita mulai apa sih kegiatan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membuka acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung aja kita masuk acara inti kita pada siang hari ini. Sebelumnya boleh nih kita sapa dulu Kak pembicara kita yang kece, Kak Dimas sama temannya Kak Frieska. Halo Kak Dimas. Halo. Halo, alhamdulillah sudah bersama kita ya, sama Kak Frieska juga. Baiklah, mungkin operator bisa dibantu share screen untuk CV pemateri kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, maaf. Kak, mau nanya, kalau ya, kan kita share screen dari apa ini namanya Google Docs, bisa nggak? Karena kalau yang kemarin presentasinya videonya nggak bisa jalan. Oh ya boleh Kak, boleh. Ntar bakalan di share screen sendiri sama Kak Dimas ya Kak. Iya, kayak gitu. Oke. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri kita pada siang hari ini. Jadi Kak Dimas sendiri itu merupakan mahasiswa sains terapan di Universitas Zaitun. Ya, ya. Susah. Zin di studi bisnis dan administrasi, dan merupakan mahasiswa aktif di khususnya dari bidang pemasaran, mahasiswa yang berpengalaman untuk bidang manajemen serta pengendalian inovasi serta inovasi yang pernah diikuti oleh Kak Dimas itu sendiri. Dan pada siang hari ini Kak Dimas mengajak rekannya nih yang bernama Kak Friska. Boleh nih Kak Friska sama Kak Dimas bisa perkenalan langsung kepada kita semua pada siang hari ini, biar sama-sama teman-teman dan peserta webinar pada siang hari ini bisa kenalan langsung kepada Kak Dimas sama temannya. Waktu dan layar kami persilakan. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Damarjati Firdiansyah. Saya dari Jakarta. Saat ini saya kuliah di Hochschule Görlitz. Jurusannya bisnis administrasi. Halo, saya Friska Yazaria. Saya sekarang lagi kuliah di Hochschule Görlitz juga dengan jurusan yang sama dengan Dimas. Saya kalau kota asal di Indonesia, saya dari Solo. Masya Allah, jadi asli ori dari Indonesia semua ini kakak-kakak, teman-teman semua ya. Baiklah, kita langsung aja masuk acara inti ya, pemaparan materi dari pemateri kece kita pada siang hari ini yang akan disampaikan langsung sama Kak Dimas sama Kak Vesia. Kepada kakak-kakak dan teman-teman semua, dipersiapkan alat juang kita, yaitu pulpen sama buku. Apapun yang disampaikan Kak Dimas itu informasi, serta jangan lupa dicatat karena itu informasi yang sangat berharga buat teman-teman bantu dicari bisa kuliah di luar negeri, terutama di Jerman. Kepada Kak Dimas serta temannya Kak Friska, waktu dan layar kami persilakan. Bisa, udah bisa mulai. Oke, kita mulai aja presentasinya. Kita mau membahas tentang kuliah di Jerman dengan tema What More Can You Get? So, nggak bisa. Ya,
Kenapa harus kuliah di Jerman? Pertama, sistem pendidikannya bagus. Kedua, biaya kuliahnya murah. Ketiga, lulusan Jerman itu diakui dunia. Keempat, orang Jerman itu punya budaya yang terstruktur dan terorganisir. Dan kelima, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Eropa. Terus, bagaimana cara aplikasi visa ke Jerman? Di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama, kita harus belajar bahasa Jerman dulu, minimal sampai B1. Terus kita mesti buat akun bank di Fintiba Bank, itu bank online. Dan kita harus masukin uang sebesar 10.332 euro. Terus kita mesti buat akun Uniasis untuk daftar student collect maupun nanti buat universitas. Nah, terus habis itu kita harus buat asuransi juga. Setelah itu baru kita mengumpulkan dokumen seperti terjemahan raport dan ijazah SMA, sertifikat bahasa Jerman, motivation letter itu seperti apa alasannya sih mau ke Jerman gitu. Terus habis itu ada invitation letter dari student collect atau kursus bahasa di Jerman. Setelah itu baru kita bisa aplikasi visa ke Kedutaan Besar Jerman. Nah, bagi yang belum tahu di mana lokasinya, lokasinya ada di Jakarta, Jalan Ahmad Tamrin. Nah, ini alamatnya. Ini ada website juga sama nomor telepon. Terus ini petanya. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu berada di belakang Hotel Mandarin di Bundaran HI lah itu. Nah, ya. Terus gimana cara kuliah di Jerman? Pertama kita harus belajar bahasa Jerman dulu. Nah, kita itu harus punya sertifikat B2 untuk bisa masuk student collect. Nah, di Jakarta juga ada namanya Goethe Institute. Terus habis itu, apa sih sebenarnya student collect itu kan ya? Student collect itu kayak sekolah penyetaraan gitu, karena standar di Jerman sama Indonesia kan beda. Tapi kalau yang sekolah internasional di Jakarta, di Indo gitu, kita bisa masuk langsung ke desa. Di student collect itu ada 4 kursus. Ada M kurs buat kedokteran, W kurs buat ilmu ekonomi, sosial, T kurs untuk teknik, dan G kurs untuk seni biasanya. Terus kalau udah masuk student collect, kita punya 2 pilihan. Bisa masuk universitas atau Hochschule. Itu semacam universitas gitu kan di Jerman. Nah, kalau yang universitas itu lebih banyak teori, Hochschule itu lebih banyak prakteknya. Terus culture shock. Nah, kan kita udah sampai di Jerman nih. Kadang kita pasti bingung dong. Gimana sih budaya Jerman itu kan? Nah, memang ada beberapa perbedaan sebenarnya. Kalau di budaya Jerman itu biasa bersih, rapi, teratur. Kalau di Indonesia ya biasa-biasa aja, ya nggak terlalu teratur juga. Ya terus habis itu kalau di Jerman itu tepat waktu. Kalau di Indonesia kadang juga suka telat, molor kan gitu. Terus kalau di Jerman itu budayanya udah pasti budaya Barat, lebih terbuka segala macam. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan lebih konservatif, lebih tradisional. Itu yang agak beda kan. Terus habis itu di sini juga ada kayak daur ulang dan pemisahan sampah. Kayak di sini ada gambar nih. Contoh di sini sampahnya dipisah antara kertas, kaca, sampah plastik dan sampah organik. Nah, di sini ada mesin buat daur ulang. Itu namanya Van kalau di Jerman itu. Nanti kita masukin botol plastik, nanti kita dapat duit, dan duitnya itu bisa dipakai buat belanja di supermarket. Gitu. Terus habis itu kalau di Jerman itu biasanya kita transportasi pakai kereta, kebanyakan dari satu kota ke kota lain itu pakai kereta, dan itu jadwalnya juga nggak pernah telat juga sih, paling telat cuma beberapa menit. Terus kalau misalkan mau ke dokter juga kita mesti buat janji dulu, nggak bisa langsung datang. Nah, gitu. Lalu aku jelaskan tentang beltnya ya, dan aku juga jelaskan bagaimana aku mendapatkan itu. Terus habis itu kita lanjut. Nah, ini ada contoh video nih, gimana cara fun di Jerman. Jadi botol dimasukin, terus nanti kita bisa dapat duitnya. Nah, itu bisa kita belanjain di supermarket. Ya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus habis itu, ya kalau kita udah sampai di Jerman, kita mau kuliah di mana sih kan gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung mau kuliah di mana. Nah, kita punya nih saran yang bagus nih. Hochschule Cittau Görlitz itu tempat kuliah saya, berlokasi di Cittau dan di Görlitz.
di negara bagian Saksoni. Saat ini kita memiliki 40 jurusan dan terdapat 2.788 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sini, serta ada 1.110 pengajar dan profesor. Di sini biasanya minimal S2 atau diplom. Terus didirikan pada tahun 1922. Nah, untuk masalah ranking, pada tahun 2017, Hochschule Görlitz menempati posisi kedua di negara Saksoni dan 15 di Jerman. Dari 2018, itu peringkat 1 di Saksoni, dan 2018 itu kita ada di posisi ke-7 di Jerman, 2019 ke-6, dan 2020 kita memperoleh penghargaan sebagai universitas terfavorit di Saksoni. Nah, ini sejarah singkatnya. Pertama kali didirikan pada abad ke-17. Di situ didirikan oleh Christian Weisse, warga Cittau. Terus pada abad ke-18 itu ada pengembangan. Di situ mulai ada teknik sipil, teknik struktur, bisnis konstruksi, dan sekolah bisnis yang lebih tinggi. Terus pada abad ke-19, fokusnya sudah berubah ke energi. Di situ mulai dilakukan pengembangan fasilitas pembangkit listrik, konversi energi, suplai energi listrik, dan jurusan bisnis administrasi. Dan pada tahun 1992 sampai sekarang, pertama kali bergabung dengan Universitas Görlitz dan berubah nama menjadi Hochschule Görlitz sampai sekarang. Nah, jurusannya di sini ada jurusan teknik dan ilmu alam, serta jurusan ekonomi dan ilmu sosial. Nah, untuk jurusan teknik, di sini ada Fakultas Teknik Elektro dan Informatik, ada Fakultas Teknik Mesin, serta Fakultas Ilmu Alam dan Lingkungan. Mungkin kalau ada yang tertarik, itu di situ ada teknologi juga ada. Terus habis itu untuk yang ilmu ekonomi dan sosial, di sini ada Fakultas Ekonomi dan Ekonomi Teknik, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Manajemen dan Kultur. Nah, saya dari bisnis administrasinya. Untuk Studien Kolek Cittau, jadi yang tadi sekolah penyetaraan itu, syarat pendaftarannya nilai raport minimal 75. Tapi kalau kalian mau aman, ya mungkin kalian bisa nilai raportnya di 80 ke atas, supaya bisa lebih bersaing dengan yang lainnya. Terus sertifikat bahasa Jermannya minimal B2. Terus kelebihan Studien Kolek Cittau tuh apa sih? Kita tuh ada W-Kurs, T-Kurs, dan DESA untuk yang SMA-nya di International School. Terus di Cittau itu tanpa CTES. Jadi kalau misal sebagian besar Studien Kolek di Cittau di Jerman itu, kalau masuk tesnya itu sebagian besar menggunakan CTES, tapi kalau di Indonesia tuh di Studien Kolek Cittau sendiri itu tidak menggunakan CTES. CTES itu tuh jadi ada satu paragraf, ada bagian yang kosong, kalian melengkapi bagian paragraf yang kosong tersebut. Terus kalau kalian lulus dari Studien Kolek Cittau, kalian bisa langsung masuk ke Hochschule Cittau Görlitz. Nanti sama staffnya bakal dibantu untuk nge-convert nilainya dan pengurusan data-data dan formulir dan sebagainya. Terus kalau misal nih kalian tes nih di Cittau, Studien Kolek Cittau, terus kalian nggak lulus, nah itu kalian masih ada kesempatan buat lanjut di Studien Kolek Privat Studien Kolek Leipzig. Privat Studien Kolek Leipzig itu kayak swastanya gitu. Jadi kalau Studien Kolek Cittau tuh Studien Kolek negerinya, Privat Studien Kolek Leipzig itu Studien Kolek yang swasta. Terus kalau di Cittau biaya per semesternya itu 91,10 ini per data terakhir. Kalau kalian buat yang pengen tahu kalau misal buat di swasta berapa sih? Pastinya lebih mahal kan kalau di swasta. Itu berdasarkan informasi terakhir sekitar 2.700 untuk 2 semester. Terus ini ada contoh soal buat tes masuk Studien Koleknya. Jadi yang di sebelah kiri ini contoh soal Deutsch, contoh soal bahasa Jermannya. Terus yang sebelah kanan ini contoh soal matematikanya. Ini kalian juga bisa cek kok di website Hochschule Cittau Görlitz di hszg.de. Itu nanti kalian bisa cari soalnya juga di situ. Terus
buat kuliah di Hoshio Chitta Goret sendiri, pembelajarannya dimulai ada 2 musim nih, di musim panas di bulan Maret, di musim dingin di bulan Oktober. Kalau di musim dingin itu semua prodi kayak S1, S2, diplom itu tuh dibuka. Tapi kalau misal di musim panas yang di bulan Maret ini cuma master doang yang dibuka. Terus per semesternya biasanya ada 6 modul dengan jenis pembelajaran, pembahasan teori, soal latihan, terus ada praktek juga. Terus ujiannya sendiri kalau di musim panas ini ada di bulan Juli sama Oktober, kalau di musim dinginnya ada di bulan Februari dan Maret. Terus kalian bisa pilih di antara mau di fase pertama atau fase kedua, atau kalian juga bisa ambil di kedua fasenya dengan 3 kali kesempatan. Biaya kuliahnya sama kayak yang di Student Collect-nya juga sama, 91,10 per semester. Terus fasilitas kampus sebenarnya mungkin sama-sama aja ya kayak di Indonesia ya. Ada kayak ruang kelas multimedia modern, ruang komputer, auditorium, laboratorium. Nah, laboratorium nih agak beda nih. Kalau laboratorium di sini tuh semua jurusan teknik itu punya laboratoriumnya masing-masing yang pastinya udah kerjasama sama perusahaan yang cukup ternama di Jerman. Jadi kalau misal kalian nanti aku mau magang nih gitu, biasanya dari pihak kampusnya juga bisa dibantuin buat magang di kampus yang di laboratorium kampus yang udah kerjasama sama perusahaan yang lain tadi. Salah satu perusahaan yang kerjasama sama Cito dari dulu itu, kalau kalian tahu pasti Siemens. Itu salah satu perusahaan yang kerjasama sama kampus kita. Terus ada perpustakaan, ada asrama mahasiswa juga, kafetaria. Ini sama lah ya, aula olahraga tuh ada beberapa. Kita punya beberapa aula olahraga, kayak buat badminton, volley, kayak gitu-gitu. Terus ada ruang fitness, Decibar. Ini ya bar punya kampus karena kan kita di sini ya. Terus habis itu ada juga Star Club kayak gitu. Ini buat biasanya kalau anak mahasiswa punya acara, biasanya di 2 tempat ini nih. Terus kelebihan kuliah di Hoshio Chitta Goret apa sih dibanding tempat lain? Kalau menurut aku ya, itu tuh kondisi belajar yang optimal bagi siswa internasional. Yang di sini tuh karena kampus kita itu udah bekerja sama dengan 126 universitas di 40 negara. Jadi di sini tuh banyak banget siswa internasional, nggak cuma dari Indonesia, tapi siswa internasionalnya kayak di antara lainnya ada dari Ukraina, dari Maroko, dari Cina, Vietnam, dan negara yang lainnya. Terus habis itu suasana belajar yang kondusif dengan jumlah siswa ideal dalam satu kelas. Kalau universitas kan biasanya belajarnya itu di ruang yang lebih besar dan dia itu biasanya muridnya di atas 100 dalam satu ruangan. Sedangkan kalau misal Hochschule ini memang nggak boleh banyak-banyak siswa, jadi biasanya siswanya itu setengah dari jumlah siswa yang berada di universitas kayak gitu. Terus hubungan baik antara profesor dan mahasiswa. Karena tahu sendiri, karena Cito ini tuh Hochschule, terus muridnya nggak banyak banget, jadi biasanya mahasiswanya kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tuh selesai dari kelas bisa tanya langsung lebih atau email ke profesornya itu bisa. Jadi kayak profesornya lebih memperhatikan siswanya lah karena mahasiswanya itu nggak terlalu banyak gitu. Terus inovasi pembelajaran menarik dengan kombinasi teori dan praktik. Karena kita Hochschule itu juga, jadi setiap kita ada teori, pasti nanti kita ada praktiknya juga. Terus responsif terhadap perubahan persyaratan kerja. Yang dimaksud adalah, jadi kalau misal di Hochschule kita, itu tuh setiap tahunnya itu ada perubahan peraturan, kayak misal dulu nih di perubahan modul itu ya materi pembelajaran selalu berubah mengikuti persyaratan persyaratan kerja yang ada gitu. Terus bertanggung jawab atas semua siswa. Yang dimaksud di sini adalah jadi kampus kita tuh nyediain banyak banget gitu. Jadi kayak kan kalau kuliah kan pasti stres ya.
itu tuh dari kampus juga ada kayak buat ruang konsultasi, buat psikolognya pun ada disediain dari kampus. Terus habis itu buat kalian yang aku belajarnya kurang nih, butuh tambahan kelas kayaknya, itu kita di sini juga ada yang namanya tutorium. Jadi kayak dari dosennya juga, dosen-dosen yang lain, profesor-profesor lain yang bantu untuk kelas tambahan, atau mungkin kakak kelasnya itu juga ada. Dan masih banyak fasilitas lain yang ditawarkan dari kampus kita. Terus ada yang terakhir tuh ada fasilitas lengkap buat belajar dan buat kehidupan sehari-hari siswanya. Kayak contoh buat kehidupan sehari-hari ya, nanti bakal jelasin di materi berikutnya. Terus nih di sini, hidup di Citau. Kalau hidup di Citau pastinya kalian butuh tempat tinggal kan. Nah, di Citau sendiri itu ada 7 asrama mahasiswa. Kalau di Goreja sendiri ada 1. Terus ini aku kasih satu contoh namanya Wonheim G atau asrama mahasiswa G. Ini nih aku tinggalnya tuh di sini sekarang. Terus habis itu pertama harus ada uang deposit. Jadi kalau kalian nanti di Jerman itu pasti selalu ada uang deposit. Biasanya 2 kali lipat dari harga sewa. Tapi kalau di Citau itu cuma 300 euro aja, nggak sampai 2 kali lipatnya juga. Dengan harga sewa, kalau kalian bisa lihat di sini kamar buat berdua, yang berempat, berlima. Ini maksudnya mungkin satu apartemen sharing kamar, dengan kamarnya tetap masing-masing. Terus dapurnya yang sharing, kamar mandinya sharing, kayak gitu. Harganya bisa kalian lihat sendiri dengan setiap makin besar kamarnya pasti harganya makin mahal. Terus buat Einzelwohnung di sini maksudnya buat yang kalian, aku nggak mau tinggal, maksudnya aku maunya tinggal satu kamar sendiri. Nah ini Einzelwohnung itu buat kalian yang cuma mau tinggal sendiri dengan dapurnya ya, dengan dapur sendiri, terus habis itu kamar mandi sendiri. Jadi semuanya sendiri lah buat kalian sendiri. Terus fasilitas di asrama mahasiswa itu pastinya kamar tidurnya udah full furnish, udah semuanya udah ada, udah kasur segala macam udah ada. Terus ada dapur kamar mandi juga. Terus di setiap gedungnya ada laundry room-nya, ada fitness room juga kalau di tempat aku. Terus ada party room, ini kalian bisa tinggal sewa ke kayak bapak kosnya lah gitu. Terus nanti bisa bikin janji mau buat dipakai kebutuhan kalian. Sebenarnya ini kayak ruang serbaguna gitu. Terus ada garasi sepeda outdoor indoor, ada tempat parkir juga buat mobil tapi ini. Terus habis itu ada lapangan basket, terus habis itu ada juga area barbecue di belakang gedung ini. Terus asuransi kesehatannya sebenarnya harganya 110,69, tapi ini tuh kalau kalian udah jadi mahasiswa di Hochschule, kalau misal ini mau kalian pakai asuransi kesehatan apapun, itu harganya sama, pasti sama. Ini kita kasih, ya kalau kalian masih di Studienkolleg atau di ESA, kalian bisa pakai asuransi kesehatan yang privat atau yang masih swasta. Itu biasanya harganya jauh di bawahnya, mungkin bisa sepertiganya dari harga asuransi kesehatan ini gitu. Terus aktivitas mahasiswa digital itu dari kampus menawarkan banyak banget kegiatan olahraga, kayak dari yang basic, dari yang volley, badminton, renang, kayak mau jujutsu ada juga, ada panahan ada, terus bahkan dan kegiatan yang lainnya. Sebanyak yang nggak kita tulis di sini. Terus organisasi sama student club-nya, buat kalian yang mungkin ini tuh ada Stura itu kayak kalau di Indonesia itu BEM. Terus mungkin kalau di SMA kayak OSIS-nya gitu. Terus ini tuh ada, kalau buat kalian yang suka acara kayak party gitu, itu bisa ikut ke yang klub Decibar, F-Matrix kayak gitu. Terus ada juga film klub dan organisasi klub, student klub yang lain. Terus aktivitas lainnya setiap summer itu selalu ada summer barbecue. Setiap jurusan selalu ada, ini pasti hampir tiap minggunya ada. Terus habis itu ada International Abend. Ini tuh jadi malam di mana anak-anak mahasiswa internasional berkumpul biasanya 1-2 kali dalam waktu 1 bulan. Terus kita tuh bisa sharing gitu, kayak sharing budaya, sharing kultur,
mungkin ada yang makanan, bau makanan, pengen memperkenalkan makanannya, kayak gitu-gitu. Banyak yang bisa di-sharing antar mahasiswa internasional di sini. Terus ada juga summer sama winter camp. Di sini juga ada, pastinya kan kalau kuliah terus kan stres ya, butuh hiburan sama destinasi wisata. Di Cito tuh banyak banget. Dari yang kalian suka hiking nih bisa nih, mohon maaf, bisa ke Oybin atau Jondorf, ini kayak bukit, jadi bukit di dekat Citao. Terus habis itu buat di sekitar Cito, karena Cito ini berada di ujung Jerman, jadi ada perbatasan 3 negara antara Citao, Ceko, dan Poland. Jadi di situ juga bisa datang. Jerman, maaf. Jerman, Ceko, dan Poland. Terus kalian bisa lihat sendiri destinasi wisata dan hiburan yang lainnya. Kalau di Cito ada skating, di dekat Cito nih ski area ada nih buat itu. Terus yang paling terkenal ikonik di Cito tuh ini Smalls Purbanyak. Kita bakal kasih cuplikan videonya dari kereta uap si di Cito Oybin ini. Kira-kira segitulah ya buat penggambaran kereta uapnya yang ada di sini. Ini tuh udah ada dari zaman 1900, udah lama banget. Terus kelebihan hidup di Citao, menurut kami sih biaya hidupnya tuh cukup rendah ya dibanding dibanding standar di Jerman gitu. Buat rumahnya aja bisa dilihat harganya cuma 200-an. Padahal kalau misal kalian di asrama mahasiswa lain tuh, contohnya di Aachen atau di Heidelberg, mungkin udah bakal harganya sekitar 350 sampai 400 euro. Jadi udah buat rumahnya sendiri aja udah 2 kali lipat gitu di kota lain. Terus perpanjang izin tinggal tuh mudah di sini. Karena di Citao itu kalau kalian udah jadi mahasiswa di Citao itu tuh di sini tanpa spare konto. Spare konto itu jadi uang yang harus mengendap di ATM kalian. Jadi misal kalian tadi kan udah dijelasin tuh ada Fintibank, nanti kalian punya Fintibank. Biasanya setelah kalian sampai Jerman, nanti kalian bakal ganti contohnya ke Deutsche Bank atau Sparkasse, atau masih bisa pakai Fintibank, mungkin juga masih bisa. Terus misal anggaplah kalian di Deutsche Bank gitu ya, terus kalian mau perpanjang visa gitu di kota lain. Yang aku tahu itu ada salah satu negara bagian di Jerman namanya North Rhine-Westphalen atau NRW, itu tuh spare kontonya itu minimal, jadi tadi kan ada uang tuh 10.300 sekian. Nah, kalian itu waktu perpanjang visa tuh uangnya harus segitu, balik utuh lagi gitu. Kan kalau misal kalian perpanjang visa cuman 2 tahun sekali kayak gitu, terus kalian harus uangnya full lagi kan agak susah juga ya. Terus apa namanya? Jadi tapi kalau di Citao tuh kalian nggak ada tanpa spare konto, selagi kalian punya surat keterangan bahwa kalian mahasiswa di Citao, nanti kalian bisa dibantu untuk perpanjang izin tinggalnya tuh nggak susah lah intinya. Terus habis itu kotanya nyaman dengan pemandangan yang indah, karena di Citao sendiri tuh dikelilingan sama banyak bukit gitu. Jadi buat yang suka hiking tuh cocok banget deh kalau di sini, karena nyaman banget kotanya. Terus habis itu banyak juga kegiatan menarik. Nggak cuman yang aku bilang tadi hiking, kalian juga bisa kayak kalau misalnya di summer mungkin main kayaking gitu, terus habis itu atau permainan air yang lain kayak gitu. Terus setiap summer juga di sini banyak acara juga. Terus antar komunitas mahasiswa, antar mahasiswa Indonesia di Citao tuh kita tuh saling support di sini, kayak kita bikin acara segala macam di sini juga. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum selesai kita ada satu video buat gambarin gimana sih di Citao itu kan. Kita ada videonya, bisa mungkin biar mungkin kalian bisa dapat gambaran gimana sih Citao gitu, atau beberapa pertanyaan yang kalian ingin tahu.
di sini mau ada kelas. Wah, aku mau tanya dong. Gimana sih rasanya tinggal di Cita? Asik tau. Pertama nih ya, living cost-nya murah. Yang kedua, birokrasinya gampang. Kalau misalnya kamu mau perpanjang Aufenthalt atau yang kita sebut apa tuh namanya? Izin tinggal benar. Itu kita nggak perlu pakai spare konto gitu loh di sini. Terus kita bisa lihat lingkungan di sini tuh enak banget, aman, tentram, damai gitu kan. Terus nggak banyak polusi, nggak banyak polusi cahaya. Kalau misalnya malam, karena polusi cahayanya minim, kita bisa lihat bintang di sini. Udah, masa itu doang sih? Ada banyak. Kamu suka jalan-jalan kan? Di situ tuh ada danau yang namanya Danau Oberstdorfer See. Kamu bisa healing di sana. Terus bisa jalan-jalan, sepedaan. Atau bisa piknik bareng teman-teman juga bisa. Terus suka hiking nggak? Suka dong. Nah, di Citau juga banyak tempat hiking. Ada Citaur Gebirge. Ada Oibin. Terus kalau mau ke sana juga gampang, banyak alternatifnya. Kita bisa jalan, naik sepeda, bisa naik bis juga. Atau paling enak tuh ya, di situ ada yang namanya Schmalspurban atau kereta uap. Kamu nggak telat, Jun? Coba aku cek. Aduh, iya bentar lagi jam 12 kelasku. Di sana duluan lah. Udah, aku duluan ya. Iya, udah. Bye. Bye. Halo Kak, habis kelas? Iya, kamu habis kelas siapa? Aku habis kelasnya Krosil, Steuerlehrer. Kak, aku mau tanya dong, boleh nggak? Kuliah di Citau stres nggak sih? Ya, sama kayak kuliah pada umumnya stres. Cuman di sini keuntungannya ada international charter dari Hochschule. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada masalah, bisa hubungi mereka langsung. Caranya, kalian bisa langsung telepon atau tulis email, atau kalian bisa langsung datang ke Hochschule. Kalau misalnya kalian ada permasalahan dengan kuliah atau pelajaran, bisa juga selalu tanya ke dosen yang ada di sini. Karena kita kuliah di kota kecil, jadi dosen-dosennya pasti akan ngasih perhatian ekstra untuk mahasiswanya. Kalau misalnya kalian mau tanya langsung pun, bisa kok tanya lewat email, dan pasti akan mereka balas dalam waktu kurang dari 3 hari. Mereka juga pengertian banget sama mahasiswa internasional kayak kita. Ih, mantep banget Citau. Kak, lapar nggak? Keren sih. Udah, ke mesa yuk. Yuk. Dia udah pada makan. Oke, kayaknya enak banget deh. Kalian makan apa guys? Kalau aku makan tahu, kalau Sylvia makan schnitzel. Karena tahu cuman pakai nasi. Kamu makan apa nih? Sama nih aku makan gebraten tofu. Banyak ya pilihannya. Banyak dong pilihannya. Kalau mau makan di Mensa, kalian bisa cek sehari sebelum di websitenya. Banyak pilihan kayak daging-daging, kayak yang aku makan sekarang, daging babi, ada daging sapi, ada daging ayam, kadang ada ikan juga loh. Kalau misalnya kalian vegan, ada pilihan menu vegannya juga. Terus kalau misalnya nggak mau makan yang berat-berat gitu, kalian ada pilihan kayak dessert coklat gitu. Terserah kalian sih. Mantep. Ada anak student college yang tanya gimana caranya masuk ke universitas, khususnya di Citau. Kalau misalnya dia udah student college di Citau, itu gampang banget masuk ke Hochschule Citau lagi. Ibaratnya kayak udah punya job langsung, udah punya golden ticket tuh. Tapi ya sebenarnya masih tergantung student gangnya yang dituju. Jadi kalau kan kadang ada yang NC, ada yang NC gitu. Kalau yang misalnya kalau dari luar Citau sama aja sih sistemnya kayak kalian waktu daftar AMP, tinggal kirim dokumennya ke universitas yang kalian mau atau ke Hochschule yang kalian mau, udah tinggal cuma langsungnya aja gitu. Mantep.
Udah keburu dingin nih. Makan yuk. Makan. Gue mau nanya soal kegiatan belajar mengajar di Hochschule Cita Görlitz itu gimana sih? Ya, kalau di sini mah semuanya sama aja di Jerman. Bedanya kalau di sini kita nggak usah buat jadwal. Jadwalnya udah dari sananya. Kalau di tempat lain kan jadwalnya mesti buat sendiri, rebutan. Kalau di sini udah gampang. Tinggal dibuka di hstg.de. Nanti bisa dilihat ada student plan-nya. Terus di sini juga nggak ada absensi, nggak kayak di Indo. Jadi ya tinggal kesadaran sendiri aja. Ya mau masuk boleh, nggak boleh, itu terserah lo. Nah, karena kita Fachhochschule, jadi kita punya banyak praktek. Contoh, gue di Wirtschaft, gue nanti ada Kanspil di lab gitulah. Kalau soal ujian gimana tuh? Ya, kalau ujian di sini ada 2 fase. Nah, nanti lo pilih sendiri tuh mau ujian di fase mana. Dua-duanya bisa. Enak ya. Itu bilang gue buru-buru nih ada urusan di Centrum. Duluan ya. Ya, lo ngerjain ya. Ya. Cepat. Ini yang Ngapain? Kak Friska, ini aku mau beli donor nih Centrum. Kamu mau ngapain? Aku mau ngambil duit nih ke DB. Ya udah Sarah, bareng aja. Ya, bareng. Aku harus bayar dulu. Oke. Kak. Ya? Emang biaya hidup di Cita semurah itu ya? Sebulan kira-kira berapa sih? Murah banget sih Jun, kalau buat standar Jerman dibanding kota lain ya. Kalau aku nih, rumah cuma 200 euro. Terus asuransi ya 110 euro, sama lah kayak buat student semuanya sama gitu. Terus kalau makan tergantung masing-masing orangnya ya. Kalau aku sekitar 70 euro, 100 euro itu udah sama keperluan pribadi. Murah banget kan? Murah banget sih wah gitu. Dulu pas aku di kota gede tuh sebulan hampir habis 700 euroan. Mahal banget, separohnya Cita. Iya sih, Cita cuma separohnya dari itu. Aku kalau gitu ke DB dulu ya Jun, duluan. Oh ya udah, aku mau ke itu di depan. Jadi kakak duluan aja ya di Kerman. Kakak. Ya? Abis ini mau ke Rewe nggak? Iya, aku abis ini abis ambil duit emang mau ke Rewe. Oh ya udah bareng lah. Aku juga mau ke Rewe loh. Boleh, ayo bareng. Ya. Jun, Kenapa? BTW, udah tahu belum kegiatan kampus apa aja? Aku udah lihat sih di websitenya ada banyak banget. Ada kayak ekskul gitu, game night, terus ada apa namanya party gitu, asik banget. Iya sih, emang banyak sih. Tapi kamu udah tahu belum dari ekskul itu kamu mau ngambil apa gitu? Oh belum tahu sih, soalnya semua asik-asik gitu kan. Ada kayak basket, ada futsal, ada berkuda juga, panahan. Tapi yang paling asik sih ada pole dance sih. Gila. Kamu ngambil itu? Kayaknya. Gila. Halo Kak, sorry telat nih. Iya, nggak apa-apa. Terus ngapain nih sekarang? Nanti aja nih matang-matang. Iya. Ya udah nih. Oke. Aduh, udah capek.
Citau ya? Emang kalau Wohanenda gini suka pada masak-masak bareng gitu, apa jalan-jalan bareng gitu nggak sih? Iya suka, tapi nggak cuma Wohanenda doang. Kayak kalau misalnya kalau misalnya apa namanya random gitu, kita mau main basket di belakang itu bisa, karena kita ada lapangan gitu kan di belakang, kita bisa main basket, bisa main badminton gitu. Tapi nggak cuma itu doang, kayak misalnya ada acara keagamaan, misal Lebaran atau Natalan atau New Year gitu kan, kita bisa makan-makan bareng gitu sama anak-anak kita semuanya. Dan ini belum semua anak Citaunya loh. Kalian udah pernah ikut Grusung Party-nya belum? Belum sih, kan belum ada info. Jadi Grusung Party itu kayak perkumpulan orang Indo yang ada di Citau, namanya Indonesia Citauan. Nah itu tuh diadain party buat anak-anak baru, ada makan-makan, ada perkenalan diri, ada game, pokoknya seru deh. Ya intinya untuk saling kenal satu sama lain lah, kayak kita sekarang ini juga. Wih, asik banget. Tapi kalian ikut kan? Ikut dong, ikut. Wih, Oh, datang. ya, datang dong, pasti. Junior lagi ngecas nih HP. Yaelah, ditinggal aja itu mah HP. Ini mau chat orang tua dulu bentar. Oh alah. Tapi gue mau tanya boleh nggak? Mau nanya apa? Itu katanya lu mau pindah kan? Pindah kamar. Susah nggak sih ngurus? Bulan depan sih. Ya, nggak susah-susah banget. Kalau misalkan lo mau pindah itu tinggal lo email. Atau lo bisa datang ke kantornya. Terus habis itu, kalau misalkan itu tinggal lo pilih Wonheim apa, E, F, G, dan terserah lah. Nanti kalau kamarnya kosong, lo bisa langsung pindah tanpa ada warteliste. Di administrasinya cuma 10 euro doang, nggak mahal. Iya ya, gampang banget ya. Kemarin dulu pas daftar Wonung ini langsung dapat full mobil sih ya. Listrik udah dibayarin, dapat rumah juga udah lengkap, udah enak banget. Lebih banget lah kalau di sini mah. Aku lihat-lihat tuh yang kerja jadi kasir, anak konsulat deh kayak di daftar ya. Iya, Kak Friska juga kerja di situ. Gimana kan caranya? Iya, kalau sebenarnya susah gampang sih. Cuman kalau aku dulu tuh tinggal buka website, terus kirim CV-nya, habis itu tunggu jawabannya kan. Nah, kalau misal kamu keterima bakal diinformasiin. Udah, terus habis itu kalau di Jerman tuh ada yang namanya Probetvertrag. 1 hari sampai 3 hari gitu, terus kayak dilihat kamu kerjanya gimana. Kalau misal bagus, manajernya oke, ya udah tinggal bikin langsung kamu kasih kontraknya. Ya udah kerja gitu. Tapi panjang kontraknya tuh masing-masing gitu beda-beda. Kalau aku sih 1 tahun. Mantap. Ada lowongan nggak? Biasanya sih selalu ada sih. Coba cek aja Jun, website-nya aku juga kurang tahu sih. Cek aja ntar. Coba tahu kamu daftar terus keterima, kita bisa kerja bareng. Enak tuh. Baik kan? Bagus juga ya danaunya. Iya. Kalau summer juga banyak acara loh. Wah, asik banget dah. Setelah aku pikir-pikir, nggak ada alasan gitu buat nggak kuliah di Citau. Mulai dari rumahnya, gampang. Dosennya baik-baik, staf-staf univnya membantu. Fasilitasnya lengkap, biaya hidupnya murah. Teman-temannya asik lagi. Ditambah lagi apa ya? Ini nih, lingkungannya paling nyaman sih. Nggak ada polusinya gitu. Gila. Terus bisa kerja juga lagi. Jadi, kenapa gak kuliah di Citau? Udah. Udah sih, Udah. Ya.
Sekian sih, cuman itu semua presentasi dari kita dan video yang mungkin bisa bantu kalian ngejelasin tentang gimana sih kayak situasi digital secara langsung. Terus mungkin kayak ada tadi kita nggak nulis semua pertanyaan yang ada, mungkin kalian bisa terjawab dari itu. Intinya kayak video itu mungkin rangkuman dari presentasi kita tadi. Wah, Masya Allah, dari seluruh baik itu materi dan juga video telah disampaikan dari pembicara kita Kak Dimas dan Kak Frieska tadi ngasih video cuplikan dikit mengenai kegiatan-kegiatan, kelebihan, serta yang langsung diperankan oleh mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia, salah satunya Kak Dimas sama Kak Frieska langsung. Nah, jadi tadi udah tergambarkan banget yang teman-teman mengenai bagaimana budaya, terus bagaimana kita bersosialisasi, Kak Dimas sama teman-temannya bersosialisasi dan lain-lain mengenai bagaimana kehidupan saat kuliah di luar negeri, terutama di Jerman ini. Nah, selanjutnya ini boleh nih sebelumnya kita kasih reaction dulu nih teman-teman buat Kak Dimas sama Kak Frieska pada siang hari ini. Boleh keluarkan emote. Insya Allah, jadi teman-teman sangat semangat sekali nih buat antusiasnya pada siang hari ini. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, soalnya di rumah aku lagi mati lampu baru hidup. Oke, baiklah langsung aja cara selanjutnya yaitu sesi tanya. Ini udah bisa jawab atau belum? Apakah kita udah boleh jawab pertanyaan atau masih nanti sesi pertanyaannya? Gimana? Mungkin dari pihak panitianya bisa ada yang menjawab? Maaf Kak, sebelumnya lagi ada kendala ini sinyal. Jadi mungkin kita langsung saja ya Kak, memasuki sesi tanya jawab. Oke, kepada peserta sama teman-teman sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Kak Dimas sama Kak Frieska, boleh di raise hand. Dan juga yang ingin bertanya melalui kolom chatan, boleh diketik di kolom chatan dan akan saya bacakan nanti. Kepada teman-teman, boleh nih yang kita buka 3 pertanyaan dulu buat sesi pertama ini. Nah, baiklah. Ini ada satu chat masuk. Saya izin membacakan ya, Kak. Ya. Sebelumnya, halo Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melita. Izin bertanya Kak, biasanya kan kalau orang yang pertama kali keluar negeri itu pasti mengalami yang namanya culture shock, yang kesulitan yang lainnya yang pasti dihadapi. Nah, di saat situasi seperti ini, apa solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut, khususnya sebagai seorang student, Kak? Boleh kepada Kak Triska, kepada Kak Priska sama Kak Dimas, bisa dijawab pertanyaan pertama tadi. Bisa langsung dijawab.
Untuk culture shock ya, misalnya kayak culture shock buat kesehatan yang lainnya mungkin pertama kali pasti bedanya itu yang pertama tadi kita udah jelasin mungkin kayak di Indonesia kan di Jerman ini tadi udah dibilang terapi tertata kayak gitu. Terus sedangkan di Indonesia contohnya kayak buang sampah tadi aja ya. Di Indonesia sampah daur ulang itu jarang banget kita ngumpulin kayak sampah botol-botol gitu kan. Terus kayak kalau sampah botol pasti kita kalau misalnya kita beli terus kita langsung buang kan, langsung buang ke tempat sampah tanpa kita mikirin yaudah ini satu tempat sampah ini tuh sampah organik, mau sampah basah, mau sampah kering, semuanya jadi satu. Sedangkan kalau di Jerman tuh kalian itu tadi sampah aja dibagi jadi 4 dan untuk pembuangan sampahnya itu tuh berbeda-beda, nggak bisa kayak anggaplah hari Rabu gitu kalian buang sampah organik, nggak bisa. Jadi kayak di hari Rabu itu kalian harus ngeluarin sampah kertas kalian kayak gitu. Untuk buat hari-hari yang lain tuh sama aja kayak gitu. Jadi harus sesuai harinya ada buat buang sampahnya itu yang berbeda. Tapi mungkin kalau misal minimal aja kalian memisahkan antara sampah organik dan sampah kering gitu. Terus culture shock itu mungkin pertama di situ. Terus mungkin yang kedua tepat waktu sih di Indonesia kita biasa kan kita ngomong kayak OTW nih gitu. Tapi padahal kita tuh masih di rumah gitu. Padahal udah bilang itu tuh udah bilang kalau kita udah di jalan gitu. Padahal kalau di sini kalian misal punya janji nih jam 10, ya berarti kalian tuh harus datang minimal 5 menit atau 10 menit sebelumnya gitu. Jadi kayak kalian udah standby, nanti pas kalian udah ada janji kalian bisa langsung ketemu gitu. Pasti rata-rata sih kayak gitu. Mungkin culture shock lain apa ya? Ya, intinya itu supaya kita agar beradaptasi dengan budaya mereka. Terus nanti kalau udah, ya kita nanti jadi terbiasa. Pasti lama-lama akan terbiasa kok dengan kultur gitu. Dimana kan kalau misal kita ada di negara orang lain, pasti kita harus ngikutin kan aturan yang ada. Nah, pasti lama-lama kita juga bisa mengikuti aturan yang ada di sini gitu. Nggak aturan sih, lebih kepada budaya. Budaya gitu. Karena mungkin orang Jerman sendiri lebih disiplin ya dibanding orang Indonesia ya gitu. Mungkin itu sih, atau apakah itu sudah menjawab pertanyaan tadi? Baik, terima kasih kepada Kak Dimas sama Kak Priska. Boleh nih Kak Melita sebagai penanya boleh direspon atas jawaban dari Kak Dimas sama Kak Priska. Mungkin kita next karena antusias peserta ini banyak banget ya Kak ya. Oh ya, apa-apa. Mungkin kita singkat pertanyaan ini kita angkat jadi 2. Pertanyaan kedua yaitu, halo Kak, saya Gita dari Papua Barat. Dari Papua nih Kak. Saya mau tanya kepada Kak Dimas, apa alasan Kakak kuliah di luar negeri? Kemudian sistem perkuliahannya seperti bagaimana sih Kak? Apakah mata kuliahnya memang sudah terstruktur atau bisa kita milih sesuai minat dan bakat kita? Terima kasih sebelumnya Kak. Okay. Boleh kepada Kak Dimas pertanyaan ditujukan. Dijawab ya. Kalau misalkan alasan kuliah di luar negeri, waktu itu juga ada orang agensi gitu yang ngasih tahu kalau kuliah di luar negeri itu murah ternyata. Dan ternyata memang di Jerman itu jauh lebih murah daripada di Indonesia sebenarnya. Tapi biaya hidupnya memang lebih mahal daripada di Indonesia. Terus kalau misalkan di sini sistem kuliahnya ya yang tadi seperti dijelaskan, kita punya 6 modul per semester, itu juga udah satu paket juga dari sananya. Kecuali kalau misalkan mau masuk di universitas, itu kita milih sendiri modul apa yang mau dipilih, terus waktunya kapan. Nah, itu kadang suka rebutan juga kan, universitas lebih banyak orangnya kan. Bisa sampai ratusan orang dalam satu kelas. Ya, itu sih bedanya. Kalau di sini kan kebetulan Hochschule. Jadi kita yang udah satu paket gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas atas jawabannya. Gimana nih Kak kepada Kak Gita atas pertanyaannya? Oke. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin kita next ya Kak ya untuk pertanyaan selanjutnya, takutnya ntar waktu kita sedikit lagi. Ini ada pertanyaan ketiga dari Kak Vira Anggraini dari mahasiswa ITS. Permisi Kak, saya Vira Anggraini izin bertanya.
Saya seorang mahasiswa di Universitas Surabaya. Izin bertanya, apakah ada program pertukaran pelajar di universitas tersebut atau universitas setempat yang ada dengan syarat dan serta pengikutnya bagaimana? Ini menanyakan tentang program pertukaran pelajar yang ada di universitas di Jerman gitu Kak. Kalau misalkan ITS, setahu saya ada kerjasamanya, tapi kalau di sekolah saya, di universitas saya tidak ada sih. Dengan kampus yang lain sepertinya. Iya, kampus yang lain kayaknya pernah dengar juga ada. Kalau dari ITS ada, ITS, UGM itu pasti ada itu. Tapi buat kerjasamanya, mungkin kalau buat pertukaran pelajar kan kampusnya harus kerjasama dulu ya. Nah itu kalau di sini belum ada kerjasama antara ITS dengan kampus kami. Oke. Dan syaratnya juga kurang tahu karena kerjasama juga bukan dengan kampus kami, jadi kurang bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas atas Kak Dimas sama Kak Presi atas jawabannya. Jangan. Mungkin maaf bagi peserta, teman-teman yang mikrofonnya dihidupkan, tolong teman-teman. Oke, baik. Gimana nih Kak? Boleh kita lanjutin pertanyaannya? Silakan. Oh baik. Ini mungkin kita batasi ya teman-teman karena nggak mungkin kita bisa menjawab karena terbatasan waktu juga. Ini pertanyaan kedua sebelum terakhir. Ini dari Kak Anissa Ramadhani. Halo Kak, saya Anissa Ramadhani. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, Kak, bisa sekolah di Jerman itu bagaimana sih Kak? Cara pendaftarannya melalui mandiri atau disarankan oleh suatu lembaga yang Kakak ikuti? Terima kasih banyak sebelumnya. Boleh nih kepada Kak Freska atau Kak Dimas yang menjawab. Dua-duanya juga benar. Oke. Kalau misalkan saya zaman dulu itu ada semacam agensi gitu, agensi perjalanan buat sekolah di luar negeri. Terus kita terima beres saja. Tapi kalau misalkan ngurus sendiri pun sebenarnya juga bisa. Yang tadi udah dibilang di presentasi itu, kita siapin dokumennya, semua kita ngajuin ke kedutaannya, itu bisa semua sebenarnya. Kalau kamu? Sama sih, aku dulu juga pakai agen. Jadi dari orang tua yang mengenalkan agennya, yang ada agen yang datang ke sekolah untuk menjelaskan bahwa ada kuliah di Jerman, kuliah di Eropa itu jauh lebih murah dibanding kuliah di Indonesia, khususnya di Jerman kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau misal daftar sendiri ya tadi itu udah ada penjelasannya gimana caranya. Mungkin kalau kita lebih gampang ya karena kan kalau pakai agen kita tinggal bayar ke orang agennya, terus habis itu semuanya mereka yang ngurus gitu. Jadi kalau misalnya kayak itu kalau datang ke Jakarta dulu, aku tinggal datang ke Jakarta buat apply visanya, sisanya pihak agen yang mengurus kayak gitu. Tapi sebaiknya mending urus sendiri daripada pakai ya, agen. Kalau misal pakai agen pasti jauh lebih mahal. Sebenarnya kalau misal kita udah dijelasin tuh nggak sesusah itu. Terus habis itu penjelasannya, terus trik sama tipsnya tuh bahkan di website pihak kedutaannya tuh juga ada gitu. Lengkap. Ada tempat di mana kalian harus ngurusnya, itu semuanya tuh udah dijelasin di pihak kedutaan tuh ada. Tapi kalau mau nyari informasi lebih jauh, mungkin bisa ke Goethe Institut, itu juga ada. Ya, itu sekolah juga. bahasa Jerman. Itu sembari buat ke Jerman, buat sekolah bahasa Jerman di sana juga bisa. Kan, itu juga ada sharing juga bisa itu. Yang sharing informasi juga di Goethe, karena kalau di Indonesia sendiri pihak yang bisa mengeluarkan sertifikat bahasa tuh cuma Goethe, tapi kan jadinya mungkin kalian sekalian les bahasa di sana, sekalian cari informasi, pasti bisa. Terima kasih banyak Kak. Oke, gimana nih tadi Kak? Gimana nih tadi Kak Anissa Ramadhani sebagai penanya, apakah jawaban sudah terjawab dari jawaban dari Kak Dimas tadi? Ya Kak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Freska ataupun Kak Dimas, boleh nih raise hand dan open mic-nya.
Baik, selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mungkin pertanyaan yang teman-teman yang ajukan boleh teman-teman ntar kontak Kak Priska ataupun Kak Dimas langsung lewat dari IG ataupun emailnya Kak pemateri kita pada siang menjelang sore ini. Ini pertanyaan terakhir Kak dari teman-teman semua. Dari Kak Luis Octavianus. Kak, sebelumnya terima kasih atas presentasinya yang luar biasa. Izin bertanya Kak, Kakak merantau ke Jerman, apakah ada kesulitan gaya belajar yang ada di Indonesia dengan Jerman? Dan paling membedakannya itu apa? Lalu, ada nggak sih Kak pandangan orang Jerman ke kita sebagai seorang orang Asia, khususnya dari Indonesia? Oke, gimana sih? Kendala belajarnya mungkin kalau di Indonesia kita dulu terbiasa menghafal kan, teori kita hafal gitu-gitu. Tapi kalau udah sampai Jerman itu nggak bisa sebenarnya, kita harus benar-benar pahamin itu. Susah, mungkin lebih tepatnya lebih susah untuk menghafal. Karena kendala bahasa juga kan. Kita harus benar-benar fokus belajar. Kalau misalkan di Indo mungkin sehari jadi, kalau di sini mungkin bisa sampai 2 minggu nggak kelar-kelar. Ya, itu kendalanya. Terus kalau pandangan orang Jerman sebenarnya nggak terlalu sih kalau di sini. Tapi mungkin di beberapa daerah mungkin ada yang lebih welcome, ada juga yang lebih sinis juga ada. Kalau mungkin kayak pasti kan kita nggak bisa kayak nggak mungkin semua orang belum bisa menerima, mungkin lebih tepatnya kayak kalau kalian di Barat itu tuh lebih welcome karena sebenarnya pendatangnya jauh lebih banyak kalau di bagian Jerman Barat. Kalau kita sendiri, Citau itu berada di daerah Jerman Timur dan perbatasannya juga sama Ceko sama Poland. Sebenarnya kalau misal dibanding orang Jermannya, orang Poland atau Ceko itu jauh lebih rasis. Tapi kan karena kita di perbatasan, baik juga orang Ceko dan Poland yang tinggal di Citau juga gitu. Nah, mungkin orang-orang itu yang lebih rasis ke mahasiswa kayak kita gitu. Mungkin kayak kelihatannya agak beda gitu kan. Jadinya lebih rasis. Cuma overall sih kayak baik-baik aja sih. Nggak ada. Nggak terlalu berbeda kayak gitu, enggak. Mereka juga mau kok, banyak juga yang masih mau berteman sama kita kayak gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya teman-teman buat sesi webinar kita tentang kuliah di Jerman dan kultur shocknya. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Dimas dan Kak Frieska telah berkesempatan hadir meluangkan waktunya di acara webinar kita pada siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih banyak buat insight-nya, buat inspirasinya, serta hal-hal yang menarik dan informasi mengenai perkuliahan di Jerman maupun budaya serta bagaimana kehidupan di Jerman. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup webinar kita pada sore hari ini, ada baiknya kita melafazkan dengan lafaz hamdalah. Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum mengisi presentasi akan dikirimkan oleh panitia. Dan untuk acara terakhir yaitu sesi dokumentasi kepada operator, boleh waktu dan layar kami persilakan. Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman boleh on cam dulu untuk dokumentasi. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke.
Selanjutnya nggak ada yang on cam nih. Nggak apa-apa deh, kita dokumentasiin juga ya. Baik, kakak moderator sudah selesai dokumentasi. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Aisyah selaku operator. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Dimas dan Kak Frieska. Semoga bisa sukses dan sehat terus di negara orang. Kami tunggu pulangnya di Indonesia buat kemajuan di Indonesia sendiri. Boleh nih say hi dulu, boleh nih kita dari dulu kepada Kak Frieska sama Kak Dimas. Pamit undur diri ya Kak, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kepada Kak Dimas sama Kak Frieska, jika ada kegiatan atau waktu luang lainnya dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih banyak kepada Kakak. Semoga sehat selalu ya Kak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Udah. Untuk teman-teman jangan lupa buat isi link absensi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada siang ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan bagaimana perkuliahan teman-teman ke luar negeri, khususnya di Jerman. Saya akhiri billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.